Pembobolan rumah pada siang hari dialami korban bernama Dandi, warga perumahan Geria Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Pencurian baru diketahui saat ia akan masuk rumah dari pulang kerja pada Rabu sore. Korban awalnya mendapati pintu samping terbuka dan kuncinya rusak. Setelah diperiksa di dalam rumah, perabotan elektronik berupa 2 unit televisi, tabung gas, jam tangan, kipas angin hingga beras sebanyak 1 karung raib digasak maling. Pelaku leluasa mencuri karena rumah sedang kosong ditinggalkan para pemiliknya bekerja. Kayaknya angin kan? Pulang kerja itu jam 5 sore, baru sampai rumah itu ngelihat TV 2 udah nggak ada, tapi belum ada kecurigaan. Setelah ibu sama ayah pulang, ngelihat tabung gas dan lain-lain hilang, baru dicari. Lama-lama ada kipas angin, ada jam tangan, HP pada hilang semua. Nah kemudian Sadi sendiri informasinya langsung ke belakang ya? Itu samping. Itu samping. Gedebuk gitu aja. Jam berapa itu, Pak? Kira-kira jam 1, jam 2-an itu. Oh jam 2-an, sekitar jam 2. Sempat keluar tuh? Nggak sempat keluar, saya lagi masak. Dikirain anak-anaknya itu, kirain ada tante ini. Di pintu itu. Oh pintu. Pintu. Oh didobrak? Kayak gedobrak oh, gitu. gedobrak. Tapi saya nggak keluar dari. Oh bunyi suara pintu kedobrak gitu? Oh, iya. Jadi saya nggak keluar, malah lagi masak di dalam. Pelaku diduga mengendarai motor. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi yang melibatkan anjing pelacak kehilangan jejak setelah sampai di jalan depan rumah korban. Ada laporan warga, tadi sore kejadiannya, itu rumahnya dibobol. Ketahuannya pukul 4 pulang dari kerja. Nah kebetulan kita lagi patroli, memang anjing yang kita bawa anjing untuk pelacak umum, sekaligus lah di situ kita membantu masyarakatnya untuk kita untuk melakukan pelacakan, paling tidak mencari titik tolak arah kemana pelaku. Kerugian korban lebih dari 5 juta rupiah. Polisi belum bisa menyimpulkan jumlah pelaku dan masih dalam penyelidikan. Kasus pembobolan rumah kini ditangani Polsek Sukarameh, Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ancaman hukuman 5 tahun penjara menanti Agus Suherman, warga Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Pria berumur 54 tahun ditangkap karena mencopet di kerumunan massa saat Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung pada Agustus 2024 lalu. Agus menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kamis siang. Terdakwa mengaku tidak berniat mencuri, namun ia melihat ada kesempatan saat korban meletakkan ponselnya di saku celana. Modusnya dengan berdesakan saat iring-iringan mobil presiden melintas di Pasar Pasir Kintung, Bandar Lampung. Apes bagi Agus, korban sadar dan segera berteriak hingga terdakwa ditangkap warga. Terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembuktian perkara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan hektar sawah tanaman padi di Desa Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, rusak dan gagal panen dampak kemarau. Akibatnya, para petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Menurut petani, pada beberapa pekan sebenarnya sudah ada hujan, namun tidak bisa menyelamatkan tanaman padi yang sudah terlanjur mati. Kondisi tanah sawah juga kini belum bisa ditanami lagi karena tandus dan pecah-pecah akibat kekeringan. Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Tahun ini panen tanam? Enggak, gagal panen. Kenapa, Pak? Enggak ada air. Memang kita selama ini tanam itu ngandelin air dari mana sih, Pak? Dari air hujan. Kekeringan ini sekarang udah berapa lama, Pak? Kurang lebih 3-4 bulan lah. Kalau Bapak maunya sendiri gimana sih untuk sawah kita ini? Bisa Bapak ini agak dibagusin ya, dimaju, pakai dibangun irigasinya gitu kalau bisa. Memang selama ini kita nggak punya irigasi? Nggak ada punya irigasi.
Pengairan sawah di desa ini mengandalkan tada hujan karena belum ada irigasi, padahal luasan sawah produktif mencapai 80 hektar. Pemerintah desa menyatakan telah berulang kali meminta bantuan pembangunan irigasi ke Pemda, namun hingga kini permintaan bantuan itu belum kunjung datang. Langkah dari Pekon untuk sementaranya pernah kita mengajukan proposal untuk berkaitan kekeringan ini, gimana caranya kita untuk mendapatkan irigasi. Ya, langkah-langkah juga dari kelompok tani mungkin udah sering upaya dari kelompok tani pengajuan di Dinas Pertanian, ya kan. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan atau belum ada ini pembangunan yang ada di wilayah Pekon Pagar Dalam, khususnya untuk pertanian. Jadi untuk langkah khususnya untuk kekeringan ini tidak ada langkah untuk kita atau memberikan solusi. Paling tidak diorang mencari nafkah itu dari laut ataupun dari perkebunan yang lain. Kalau khusus untuk pertanian sawah tidak ada solusi untuk saat ini. Benar-benar mati berarti. Belum benar-benar mati. Saat pengairan sawah cukup pada cuaca normal, hasil panen padi para petani mencapai 6 ton per hektar. Pemerintah Desa Pagar Dalam mendesak Pemda dan Pemprov segera membangun irigasi supaya para petani bisa menanam padi 3 kali dalam setahun karena tidak ketergantungan lagi dengan cuaca. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.